Berdoa. Mungkin Ibu akan minta tolong kepada Belajar mulai kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Baiklah, saya dulu. Adinda, Hadir. Kafa, Hadir. oke. Inilah tujuan yang akan kalian capai pada pembelajaran hari ini ya. Bisa? Ibu mau tanya dulu ya. Materi minggu lalu kalian belajar apa? Ya, pada apa? Iya, pada bayi ya. Kalau sekarang Pengertian pertumbuhan berkaitan dengan adanya perubahan dalam silakan. Oke, Yuli suka menjawab. Alhamdulillah ya, masih ingat materi minggu lalu. Gimana Yuli? Apalagi yang kamu ingat? pertumbuhan adalah perkembangan Iya, ya jadi karena itu materi saling berkelanjutan ya. Jadi materi ini tanya pada diri kalian. Ada nggak? Dan untuk dunia industri di sini adalah puskesmas dengan rumah sakit, klinik ya. Silakan. Manfaat mempelajari materi ini, kita lebih memahami tingkat pertumbuhan dan perkembangan anak usia. Silakan Kak. Oke. Nah, metode pembelajaran, jadi silakan main jawab. Saya tanya jawab adalah diskusi ya, dan tetap ada LKPD seperti kemarin ya. Dalam bentuk diskusi, silakan pecahkan masalah ya. Ada untuk LKPD ya, dan itu metodenya. Dan untuk modelnya seperti kemarin mungkin BL ya. Dan apa? Tadi saya katakan sikap ya. Saya selalu harus itu dalam bentuk observasi. Ya, itu dalam keterampilan ya. Jadi di saat kalian melakukan tindakan ini, ayo silakan berdiri. Iya. Hasil pengamatan kalian mungkin silakan. Oke. seorang anak yang kelihatan pendek Silakan Kak. Di pertumbuhan dan perkembangan. Iya. Katanya Tata ada masalah di pertumbuhannya. Jadi di sini ya, masalah pada pertumbuhan dan perkembangan. Sering mendapatkan seperti ini? di keluarga saya ada yang mengalami seperti video di atas itu. Bisa karena makanan, gizi. Ya sama yang dikatakan Tata, tapi ya mungkin selain makanan ada juga faktor lainnya ya. Makanya kalian sebentar akan melakukan mencari informasi supaya KPD bagi kelompok kalian ya. Karena tunjuknya ya sambil melihat. Silakan. Kelompok itu tuliskan nama masing-masing dari yang kalian ingin tanyakan mungkin ya. Ya Kak. Intinya Bu bisa dicari di internet. Internet mau buku ya silakan. Jadi tapi waktu dalam menjawab LKPD itu juga ada penilaiannya ya. Jadi menjawab LKPD itu Masalah yang dialami oleh anak adalah masalah perkembangan karena anak lesu respon sosial. Mengapa pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada setiap anak berbeda-beda? Itu tergantung pemberian biologis dari orang tua sejak lahir dan berpengaruh dan dari pengaruh lingkungan, termasuk lingkungan masyarakat dan budaya. Terus, untuk pertanyaan ketiga, apa kaitannya pertumbuhan dan perkembangan pada anak yang menstimulasi otak untuk menghasilkan hormon-hormon yang diperlukan yang diberikan orang tua. Itu juga tergantung lingkungan anak. terima kasih anak ya sudah sangat baik menjawab pertanyaannya. Lomba 2 ada mempengaruhi apalagi tadi yang sudah disebutkan sebagai semua satu sebaya apalagi peran sosial ya apalagi keterampilan membaca ya sangat mempengaruhi perkembangan. Kalau anak dari sejak dini stimulus ya anak dari sejak dini stimulus bahkan dari bayi pun sudah stimulus dalam perut ya dalam musik itu akan mempengaruhi kecerdasan otak. Anak itu nanti saat dia sekolah dia mampu melaksanakan tugasnya dia itu salah satunya adalah mampu membaca karena kalau dia tidak mampu membaca di usianya dia di usia sekolahnya dia akan merasa apa? Malu ya. Iya coba ayo ada perbedaannya ya. Kenapa wawasan tentang pertumbuhan dan perkembangan presentasi dan Ya menyenangkan ya alhamdulillah. Jadi ada peningkatan ya minat belajar kalian
yang masuk ya. Tadi sebelumnya ada 6 slide. Jadi saya akan melihat dulu, dan ternyata yang di atas KKM-nya ya semua berada di atas KKM, yaitu 75. Alhamdulillah ya, nanti ya. Jadi alhamdulillah untuk materi pada hari ini ya bisa tujuannya tercapai melihat dari KKM kalian sudah ya. Apa? Kita akan belajar tentang apa? Ya, tentang apa? Keterampilan dalam Menyiapkan alat dan bahan. Oke, doa dan kita akan lanjut pada pertemuan kedua. Oke, silakan ditutup oleh ketua kelas, Dwi. Ayo, sebelum kita mulai pertemuan kedua, ya doa ya, hadiran ya untuk pertemuan kedua ini. Semua hadir? Atau ada yang apa? Ada semua. Prakteknya, jadi ada satu tindakan yang tidak dapat tujuannya tidak terpenuhi karena tidak melakukan pengukuran. Untuk metode dan penilaiannya sama ya. Metode dan penilaiannya itu keterampilan di sini ada rubrik penilaiannya seperti hari ini. Silakan perhatikan gambar di bawah ini. Gambar apakah yang kalian lihat? Berapa? Iya, cukup tinggi ya. Ini apa? Oke, sekarang sudah sesuai dengan kemampuannya. Membagikan SOP. SOP-nya ada 2. Mungkin kemarin ini saya sempat share ya, dan kalian sudah pegang masing-masing. SOP-nya yang ini ya, ada bentuk SOP yang berat badan, tinggi badan, dan kuesioner. Nah, buku pulpen ya, terus ada tahap prainteraksi. Ada, salah ya, namanya apa? Mikrotois ya, mikrotois. Anak yang sudah bisa berdiri, makanya waktu pada bayi saya tidak menggunakan ini ya, atau kadang tidak menggunakan alat ini karena tidak bisa, dia belum bisa berdiri. Ini untuk terus apa lagi? APD handphone itu diisi di sini kurvanya, kertas ya, pulpen, apalagi silakan diisi sana, sekarang kuesionernya diisi. Terus apa lagi? Membulatkannya seperti itu. Minggu ya. Kalau misalnya anak itu misalnya 6 tahun 16 minggu ya, dalam bentuk 2 ya dan tidak ya. Jadi nanti pertanyaan itu diaplikasikan, dinilai apa. Saya lakukan dulu sebentar, kalian lakukan kembali ke anaknya ya. Oke. Permisi nak ya, perkenalkan saya akan tanya kakak atau kakak boleh tanya ya, kakak boleh tanya. Sekarang ada pertanyaannya apa? Nomor 1 ya. Kita baca dulu pertanyaannya, baru kita lemparkan ke anak atau tanya. Segini 4 merah, silakan nak, tunjuk segini 4 merah. Mana yang warna merah? Merah. Iya. Kuning? Iya. Pertanyaan 1 tuntas ya. Kita lanjut praktek keterampilan siapa? Ya mau maju. Kami akan melakukan tindakan pengukuran tinggi dan berat badan anak usia 6 tahun. Yang kedua ada timbangan berat badan tentang pasien, Jenis kelamin perempuan. cocokan identitas pasien dengan rekam medis, tindakan yang akan dilakukan. Lanjut tahap kerja. Kan jarum petunjuk timbangan menunjuk pada angka 0. Kan pasien melepas jaket, alas kaki, dan tas. Petugas membaca jarum petunjuk skala. Petugas mempersilahkan pasien turun mencatat hasil pengukuran berat badan. Di tempat pengukuran menghadap petugas. Terus menarik alat pengukur tinggi badan tepat pada kepala pasien. Perhatikan apa yang diperhatikan? Rata ya? Pada pengukur tinggi badan. Pengukuran selesai, pasien dipersilakan memakai alas kaki kembali. Evaluasi tindakan instruksi kerja 19,3 dan tinggi badan 118. Rapikan pasien dan bereskan alat. Sudah selesai hasil pengukur. Sudah selesai. Adik, sudah
Iya, bisa ya dijawab. Apa lagi? Jika ibu seorang wanita, maka ayah seorang dapat menangkap bola kecil sebesar bola tenis, bola kasti hanya dengan menggunakan kedua tangan. Dulu tangkap. 1, 2, 3. Nah, Satu kaki tanpa berpegangan. Jika perlu, tunjukkan caranya. iya. Beri anak kesempatan melakukannya 3 kali. Apa lagi? Jangan membantu anak. Jangan memberitahui nama gambar ini. Suruh anak menggambar seperti contoh di kertas kosong yang tersedia. Berikan 3 kali kesempatan. Apakah anak dapat menggambar seperti contoh ini? Iya. Oke. Jangan memberitahui kecuali mengulangi pertanyaan sampai 3 kali bila Jadi berapa? Hasilnya mengharukan. Beri petunjuk pada ibu atau keluarga akan melakukan stimulasi perkembangan pada anak lebih sering lagi. Setiap saat dan sesering mungkin. Ajari ibu untuk mengintervensi stimulasi perkembangan anak dan untuk mengejar ketinggalannya. Lakukan pemeriksaan fisik lainnya untuk menunjang adanya penyakit yang menyebabkan keterlambatan perkembangan. Evaluasi kembali setelah 2 minggu. Jika tetap 7 atau 8 akan pemeriksaan lanjutan lainnya. Oke, sudah kembali ya. Terima kasih, silakan duduk. Alhamdulillah kembali. Jangan lupa menggunakan APD. Ya. Jadi nilai keterampilan yang saya sudah ambil tadi kelompok 1 dan kelompok 2, ternyata salah satunya kalian lupa pakai menggunakan APD. Kita merapikan alat dan bahan yang sudah dipakai tadi, silakan diperhatikan pada pengukuran berat badan tinggi badan. Tadi apa yang sudah saya sempat singgung bahwa apa ini lantainya mesti rata, baru iya mesti dinding dengan lantai yang rata, dan pastikan posisi pasien itu lengket atau melekat atau memang sandar di dinding ya, agar tidak terjadi kesalahan dalam pengukuran. Ya, oke. Lanjut, apalagi tadi poin-poinnya ya, umur ya, dan cara menilai ya. Cara menilai apa? Umur. Itu yang penting ya, supaya tidak terjadi kesalahan dalam penentuan kuesioner ya, seperti itu. Itu hal-hal yang penting. Terus ya, kita merefleksikan praktikumnya yang telah dilakukan melalui dengan mengisi LKPD yang pertemuan kedua. Silakan dibaca LKPD yang kedua. Iya. 8. Jadi harus terdistimulasi kan untuk mengejar keterlambatannya, kan? Sudah. Terus lanjut. Dipakai dalam pemeriksaan pertumbuhan perkembangan adalah mikrotois, timbangan, APD, buku, pulpen, dan kuesioner. Ada kuesioner, pulpen, dan buku. Iya. Selain itu ada gambar ya, pertanyaan dan bola atau benda yang bisa dipakai digunakan. Itu sangat penting ya. Tadi evaluasi. Nah, silakan posisinya dibalikkan. 2, 3 ya. Sudah terkirim. Terus silakan kerjakan. Masih dulu sampai akhirnya kalian sudah bisa nilainya. Oke. Akan mempelajari ya di lagi ya untuk pembelajaran berikutnya ya itu. Oke, silakan berdiri.